Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Wini dan Bunda Dilar. Pagi Bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Meskipun libur, kita tetap semangat ya untuk mengisi PMO kita. Baik Bunda Dini dan Gilang, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan sehingga kita telah bisa hadir di ruangan di kelas kita yang kita cintai ini guna dalam rangka PMO level sekolah periode Juni-Juli 2024, yang mana ini adalah PMO terakhir dari rentetan program kegiatan sekolah penggerak angkatan 2 di tahun ketiga di satuan pendidikan kita. Nah, mungkin setelah ini kita akan lebih ke refleksi, mungkin saya juga sebagai kepala satuan pendidikan nanti akan ada kegiatan penimbasan yang akan diakomodir oleh BGP. Baik bunda-bunda semuanya, salam dengan salam kita hadirkan juga kepada Allahumma besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke bunda-bunda, sudah siap? Nah, baik, sebentar sebelum kita masuk ke sesi refleksi PMO tentang PMO periode Juni-Juli kita tahun 2024 ini, yaitu tentang pelajaran berdiferensiasi. Sedikit saya ingin memaparkan materi ya untuk kita merefleksi teringat kembali tentang pelajaran berdiferensiasi ini seperti apa. Bentar. Baik, Bunda Dila dan Bunda Reza, Bunda Wini. Nah, kita ulang kembali ya bahwasannya pelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan. Ini sudah dipahami ya. Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan pembelajaran yang akan mempertimbangkan semua kebutuhan belajar murid, kemudian perbedaan individual pada setiap anak. Nah, dengan metode ini kita mengharapkan anak-anak nanti bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan potensi, sehingga dapat nanti mencapai potensi tertinggi yang mereka punyai. Nah, ini akan kita refleksikan nanti di PMO kita. Apakah bunda-bunda sudah memahami secara detail apa itu pelajaran berdiferensiasi, dan apakah sudah betul-betul terlaksana dengan baik di satuan pendidikan kita. Baik, selanjutnya pelajaran berdiferensiasi ini manfaatnya ada 3, yaitu nanti anak-anak akan difasilitasi berdasarkan 3 item nanti, yaitu tentang kecepatan, yang mana di sini anak-anak belajar dengan kecepatan yang berbeda, sehingga mungkin untuk anak-anak yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami konsep akan kita fasilitasi secara individual dan membutuhkan waktu yang sedikit berbeda dengan anak yang mungkin cepat dalam proses pembelajaran. Kemudian gaya belajar, ini mungkin tidak perlu lagi saya sampaikan, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwasannya kita harus melakukan ya pemetaan. Nanti pada awal semester, awal tahun ajaran baru ini kita akan melakukan yang biasa kita lakukan pada tahun dulu, yaitu asesmen diagnostik kognitif awal. Nah, di sini kita akan memetakan bagaimana gaya belajar anak itu. Sudah bisa dipahami ya, tidak perlu lagi saya sampaikan. Nah, mungkin ada nanti beberapa anak mungkin secara audio, visual, ataupun kinestetik, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang praktis lainnya. Kemudian berdasarkan minat. Nah, nanti berdasarkan minat ya, kita akan petakan minat anak itu seperti apa, dan dari situ kita mungkin akan merancang ragam main yang akan kita lakukan pada setiap topik.
Nah, mungkin nanti ada anak yang minat dengan matematika, kita rancang main matematikanya seperti apa. Ya, istilah sekarang itu adalah numerasi di PAUD ya, bagaimana anak itu bisa mengolah informasi pemecahan masalah terhadap problem-problema yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Kemudian kalau ada seni nanti mungkin kita rancang lagi seperti apa proses pembelajaran seni dengan pembelajaran terbaru tentang seni. Tentu ada kebaruan, atau mungkin nanti dengan aplikasi digital kita bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Kemarin kita sudah belajar ya aplikasi Webworld, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan di tahun ajaran baru ini. Nah, apa pentingnya pembelajaran berprestasi untuk anak usia dini? Mungkin bunda-bunda juga sudah sebelum sudah saya sampaikan, kita ulang kembali. Nanti bunda-bunda bisa refleksi kembali apakah ini betul atau tidaknya, apakah memang berdampak atau tidaknya. Yang mana yang pertama, pembelajaran berprestasi untuk anak usia dini itu adalah meningkatkan motivasi. Nah, di sini bagaimana motivasi itu bisa ditingkatkan dengan kita merancang pembelajaran berprestasi. Nah, ketika anak-anak diberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tentu mereka akan lebih termotivasi. Kalau seandainya anak tersebut kita paksakan untuk melakukan kegiatan yang tidak mereka sukai, kira-kira bisa nggak mereka termotivasi, Bunda? Tidak ya. Seandainya Bunda mungkin saya pengen ragam main saya lebih ke seni, sementara bunda-bunda lebih ke numerasi, tentu tidak memotivasi anak. Tetapi kita punya trik lain supaya anak tersebut bisa kalau seandainya dia lebih ke seni, tidak suka ke numerasi, mungkin strateginya lagi. Itu adalah menjadi PR bagi kita ya sebagai pendidik, supaya meskipun nanti sesuai dengan bakat dan minat dan potensi yang mereka miliki, tetapi mereka bisa mendapatkan itu semua. Kalau seandainya ada satu anak nanti tidak suka seni, mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang Bunda lakukan, akhirnya mereka jadi suka seni. Ada beberapa saya mendengar, termasuk salah satu dari dosen saya, yaitu dosen dari statistika. Benar-benar tentu tahu ya, statistik itu adalah berhubungan dengan angka-angka atau perhitungan. Dosen itu pernah curhat cerita sama saya bahwasannya dia nggak suka matematika, tetapi dengan motivasi yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia sekarang menjadi dosen statistik atau matematika. Nah, iya, jadi sangat berpengaruh sekali motivasi ini bagi anak kita. Ada lagi dosen saya, Pak Utoyo, Bapak tersebut memang dari PAUD. Nah, dari sini Bapak tersebut menceritakan bahwasannya dia nggak suka dengan dengan hitung-hitungan juga. Di dalam penelitian kan ada kualitatif dan kuantitatif ya, dia nggak suka. Tetapi dengan adanya motivasi, bahkan sekarang dia lebih pengen mendampingi mahasiswa dengan tesis atau skripsi yang ada hitung-hitungannya kayak kuantitatif. Nah, betapa motivasi ini dapat merubah seseorang, apalagi itu anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah mengembang keterampilan. Nah, dengan pembelajaran berprestasi ini diharapkan membantu anak-anak mengembangkan kebutuhan atau keterampilan yang dibutuhkan dalam belajar, seperti berpikir kritis. Mungkin nanti Bunda memberikan ragam mainnya, kemudian Bunda memfasilitasi ini, kalau seperti ini kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, di situ akan memacu berpikir kritis anak. Kemudian pemecahan masalah. Nah, jika nanti ini dimasukkan dengan ini seperti apa jadinya? Nah, dengan adanya pembelajaran berprestasi ini, anak-anak akan membantu keterampilan dalam pemecahan masalah dan tentu kreativitasnya. Mungkin nanti anak itu cuma bisa dalam seni itu satu objek. Dengan dia adanya pembelajaran berprestasi ini, oh ternyata saya bisa bikin yang produk yang lain, Bunda. Ya, mungkin seperti Bunda Winnie, kemarin mencoba ya, mungkin paling tidak hiasan dinding ya yang Bunda Winnie lakukan. Kemudian Bunda Winnie berpikir lagi, ini kalau dilakukan seperti ini,
ternyata bisa ya. Nah itu juga, seperti itu pula anak kita. Jadi lebih memicu pada kreativitasnya. Akhirnya beragam-ragam yang Bunda Wini bisa lakukan seperti hiasan dinding, kemudian burung-burung terbang yang di atas. Itu adalah hasil dari kreativitas dengan adanya keterampilan yang kita lakukan, yang kita terapkan dalam proses berprestasi ini. Kemudian tentunya membangun rasa percaya diri yang tadinya anak mungkin dia nggak tahu dia punya bakat, tetapi setelah dia punya bakat dan akhirnya dia merasa percaya diri, oh ternyata saya bisa. Nah mungkin itu yang sangat mementingkan, sehingga berprestasi ini sangat penting kita lakukan di satuan pendidikan kita. Nah untuk RPP-nya tidak kita khususkan secara khusus, tetapi memang kita terapkan pada setiap modul ajar dan RPP yang ada di satuan pendidikan kita. Jadi nanti kita coba ulang lagi, bedah lagi modul ajar kita. Kalau seandainya tidak ada berdiferensiasi di sana, coba sekarang kita tambah lagi paragraf mainnya supaya terciptanya pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira bisa dipahami Bunda Dila, Bunda Wini? Oke. Selanjutnya prinsip-prinsipnya ini sedikit saya sampaikan juga ya. Tentu penilaian awal dulu, bagaimana kita memahami kebutuhan atau kemampuan minat setiap anak, tentu dengan asesmen diagnostik awal. Ingat ya, kita udah tahun ajaran baru, kita akan melakukan asesmen diagnostik awal. Kita juga akan melakukan tes wawancara, bukan tes ya, wawancara terkait diagnosis alami bersama orang tua dan anak itu sendiri. Nanti bisa berupa angket atau wawancara, nanti kita rancang ya untuk MPLS kita. Kemudian pemilihan konten, yang mana konten ini adalah guru harus memilih konten sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan anak sehingga mereka dapat belajar dengan efektif. Nah, kira-kira apa ya konten yang kita lakukan? Mungkin dengan aplikasi yang kita pelajari kemarin Bunda Dila. Nah, mungkin nanti dengan aplikasi tersebut bisa kita memicu anak apa sih yang mereka senangi, bagaimana gaya belajar mereka, dengan pertanyaan benar salah atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memotivasi anak untuk menceritakan apa sih yang menjadi potensi, minat, bakat dan gaya belajar mereka. Kemudian strategi pembelajarannya, sebentar naik lagi ke atas. Nah, strategi pembelajarannya mungkin seperti visual, audio, dan kinestetik. Tadi kita sudah pelajari ya. Nah, kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini penting kita lakukan, kira-kira berdampak nggak pada anak. Kalau seandainya masih ada kendala-kendala lain, akan kita perbaiki ke depannya secara terus-menerus. Kemudian ini contoh kegiatan berprestasi. Yang pertama mungkin di aktivitas seni. Nah, anak akan memilih media seni yang mereka sukai seperti melukis, menggambar, membuat kolase, atau guru dapat menyediakan berbagai macam bahan sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian pusat bermain, sediakan berbagai pusat bermain aktivitas yang sesuai dengan ragam main anak. Misalnya pusat seni, pusat bermain peran, sains. Nah, apa-apa yang menjadi kebutuhan kita nanti di bagian pusat bermain ini, nanti bunda-bunda bisa konsultasi sama saya sebagai pengelola. Mungkin kita lihat di sini ya, ini akan beberapa alat dan bahan yang akan memandu kita untuk mengatur, men-setting pusat bermain. Nah, jika nanti dari segi sains apa bahan yang kurang, nanti disampaikan. Kalau dari segi seni apa yang kurang disampaikan. Kalau dari bermain peran, kita sudah punya kostum ya. Mungkin kalau untuk peran dokter kita sudah punya kostum. Untuk peran chef kita sudah punya kostum. Nah, mungkin kira-kira ada lagi yang lain, nanti bisa dikonsultasikan. Kemudian ragam bermain yang ketiga mungkin bercerita. Nah, kita punya boneka tangan ya untuk anak yang suka audio bercerita.
Nah, di samping guru nanti bercerita dengan anak dengan boneka tangan ataupun dengan buku pilar karakter, bunda-bunda juga dapat memfasilitasi anak-anak itu tersebut nanti bercerita sendiri dengan gaya mereka sendiri dengan menggunakan media atau bahan yang ada. Kemudian gerak dan lagu, ini bunda-bunda lebih aktif lagi mencari gerak dan lagu sesuai topik, sama topik yang ada di YouTube ataupun referensi-referensi lainnya. Nah, ini tahun ajaran baru sudah dekat ya. Nah, tolong rancang kira-kira tahun ajaran baru ini untuk MPL Fisda, apa kira-kira gerak dan lagu yang akan kita lakukan. Kita akan bikin RPP-nya nanti di hari pertama siapa, hari kedua, hari ketiga, sampai 2 minggu untuk MPLS kita. Nah, oke Bunda, balik lagi ke atas. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir. Tantangannya dalam penyelenggaraan berprestasi ini tentu adanya kerjasama tim ya. Mudah-mudahan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi nanti tingkatkan lagi kerjasamanya. Kemudian pelatihan. Kalau pelatihan masih ada yang masih Bunda bingungkan, nanti konsultasikan kembali, diskusikan kembali dengan saya. Nah, tentu adanya komunikasi dengan orang tua. Nah, kita tahun ajaran baru ya, ini sudah kita lakukan pada tahun ajaran yang sebelumnya, tapi sekarang kita tingkatkan lagi. Kemudian sumber daya. Nah, mungkin seperti yang sudah sampaikan tadi, akses ke sumber daya seperti buku, alat peraga dan teknologi bisa disampaikan tadi ya, tolong dikomunikasikan kembali. Nah, ini penutupnya. Jadi mulailah kita menilai kebutuhan anak itu awal, akan kita lakukan nanti kemudian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, proses ini akan terus secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu yang dapat saya beri pengantar sedikit tentang menjaga presisi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke PMO. Ya, Bunda-bunda. Baik. Siap ya Bunda, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apa-apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan apa-apa penerapannya yang telah berjalan di satuan pendidikan kita. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apakah pembelajaran berdiferensiasi ini sudah baik di satuan pendidikan kita? Kemudian seperti apa penerapan yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Bunda Lini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah pembelajaran berdiferensi sudah berjalan dengan baik, dan ceritakan seperti apa penerapannya yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Jawabannya sudah Bunda, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya lagi Bunda belum terlalu optimal dan perlu peningkatan lagi Bunda. Dan hal yang telah kami lakukan ada beberapa Bunda. Yang pertama kami memetakan profil murid. Yang kedua itu melakukan asesmen diagnostik non kognitif awal, dan seterusnya itu memetakan gaya belajar murid, kemudian merancang ragam main sesuai topik yang bergaya untuk murid Bunda. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bunda ini sudah menyampaikan berarti sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi ya. Kita melakukan pemetaan murid, melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian merancang ragam main. Nah, saya pengen lihat lagi nanti untuk 2 hari ke depan menjelang tahun ajaran baru, kita akan membedah lagi modul ajar kita. Apakah betul yang Bunda Dini sampaikan ini atau tidak? Nah, jika nanti harus ada yang diperbaiki, tentu kita harus memperbaiki bersama-sama. Baik, terima kasih Bunda Dini, cukup baik jawabannya. Semoga apa-apa yang telah Bunda Dini ceritakan ini
memang nanti sesuai dengan alurnya dan dapat kita laksanakan dengan baik. Baik, yang pertanyaan yang kedua terkait masih berdiferensiasi ini adalah yang paling esensi ya dari PMO kita pada hari ini, yaitu apa saja hal yang belum berjalan dengan baik, kemudian bagaimana contoh yang telah Bunda lakukan di dalam kelas terkait dari pembelajaran diferensiasi ini, supaya tidak ada miskonsepsi nanti ya. Takutnya nanti memang sih kita sama-sama belajar. Nah, kira-kira Bunda sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini sudah bisa dipahami atau tidak. Takutnya nanti mungkin Bunda menganggapnya ini berdiferensiasi, padahal ini masih dengan metode pembelajaran yang kurang beragam atau tidak memenuhi kebutuhan anak. Siapa yang bisa jawab? Baik, silakan Bunda Dila. Baik Bunda, terima kasih atas kesempatan saya untuk mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa saja hal yang belum berjalan dengan baik dari pembelajaran berdiferensiasi di satuan, dan berikan contohnya. Ada beberapa hal Bunda yang belum terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama sumber daya Bunda. Sumber daya kita tuh masih terbatas. Terkadang yang tersedia seperti waktu, ruang, dan bahan ajar. Yang kedua itu penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Kita harus mengidentifikasi kembali apa yang disukai anak, apa yang diminat anak. Jadi itu kesulitan kami Bunda. Contohnya yang telah kami lakukan yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, dan kami telah melaksanakannya pada topik Aku Bangga Menjadi Anak Indrapura dengan subtopiknya yaitu budaya yang ada di Indrapura. Kami merancang 3 ragam main, yaitu yang pertama guru bercerita tentang budaya yang ada di Indrapura, kemudian anak menceritakan kembali apa yang telah dia dengar, apa yang dia ketahui dari yang sebelum kami ceritakan. Yaitu yang kedua memperagakan jenis tari yang ada di Indrapura. Terus yang ketiga, anak belajar kinestetik memperagakan kembali seperti apa itu budaya yang dilaksanakan, seperti tarian-tarian dan yang lainnya. Sementara untuk ragam yang ketiga, kami itu meminta untuk bebas berkreasi seperti mengkolase, meronce, membatik dan yang lainnya yang berhubungan dengan budaya yang ada di Indrapura. Terima kasih Bunda. Baik Bunda Dila. Sebentar ini kodenya apa? Terima kasih ya Bunda Dila. Tolong kembalikan sama saya nanti ya. Berarti ada beberapa kendala, yaitu yang saya dengar tadi karena sumber daya yang terbatas. Ya, memang karena beberapa permasalahan di antara kita, yaitu adanya teman-teman Bunda yang melahirkan. Sekarang lagi cuti 2 orang. Kemudian ada teman yang pergi tanpa kabar. Ada kegiatan tetapi tidak memberikan kabar. Kemudian ada lagi mungkin ada permasalahan dengan penyakit atau segala macam. Nah, bagaimana strategi bunda-bunda? Yang pertama dalam melakukan berdiferensiasi ini, merancang perangkat berdiferensiasi ini, tingkatkan lagi komunikasi. Jika memang kendalanya itu adalah di sumber daya. Nah, tingkatkan lagi komunikasi Bunda bersama rekan-rekan guru, alokasikan waktu supaya ini bisa memang berdiferensiasi ini memang dirancang perangkatnya atau ragam mainnya. Ya Bunda-bunda ya, mungkin itu tadi ya terkait sumber daya. Kemudian menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Nah ini karena kita sudah menerapkan di semester yang dulu ya, dan kita akan menghadapi lagi anak murid baru di tahun ajaran baru ini. Memahami kebutuhan siswa ini tentu kita dengan melakukan asesmen diagnostik awal. Jadi kendala-kendala itu nanti mungkin Bunda bisa lakukan ya. Kemudian contoh yang Bunda sampaikan tadi, berarti itu sudah betul. Tetapi saya pengen nanti dengan yang lain-lainnya. Tapi saya sudah melihat juga itu mungkin satu contoh yang Bunda Dila sebutkan. Kemarin juga ada kita dengan topik buah-buah ya. Silakan Bunda, ini topik apa kemarin
yang asam itu. yang jeruk itu bunda, yang Iya. ragam-ragam rasa jeruk. Nanti Iya. kita kupas, kita berikan kepada anak-anak Hmm. untuk mencicipi rasa jeruknya ini gimana rasanya, kalau jeruknya ini gimana rasa. Jadi anak bisa menjelaskan rasa apa yang dirasakan oleh Iya. anak. Jadi di sana juga ada literasinya kemarin, ada tulisannya ya. Iya. Jeruk itu ada berapa macam kemarin? Ada 5, ada jeruk nipis, jeruk purut. Jadi sudah ada literasinya. Kemudian anak nanti ada stand di sana membuat jus jeruk. Kemudian juga ada di sana anak yang Menghitung biji jeruk. menghitung biji jeruk. Nah, di situ juga ada numerasinya. Jadi numerasinya ada, literasinya ada. Kemudian gaya belajar anak juga ada. Anak lebih suka yang kemana gitu ya. Mungkin nanti dengan kinestetiknya membuat jus jeruk atau menari tentang nama-nama buah jeruk. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bunda Winnie dan juga Bunda Nabila atas jawaban yang diberikan. Nah, mungkin hal yang belum berjalan dengan baik itu tadi adalah dengan kondisi satuan pendidikan kita. Baik, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas ya dari Bunda Nila. Nah, mungkin masih ada nggak kendala lain yang berkaitan dengan anak yang Bunda hadapi dalam melakukan pendidikan berprestasi ini? Oke, saya akan mencoba menjawabnya Bunda ya. Yaitu kendalanya yang kami hadapi di sini Bunda, kesulitan dalam menyesuaikan materi pembelajaran kebutuhan individu Bunda. Terus ada lagi dengan pengelola waktu dengan yang efisien. Terus juga harus memastikan semua siswa tetap terlibat dan termotivasi. Di sini kami juga mencoba menyesuaikan dengan kemauan anak dan kebutuhan pelajaran. Jadi itu saja kendalanya tadi Bunda. Baik, terima kasih. Baik, cukup bisa dipahami ya jawaban yang Bunda Winnie berikan, yaitu kendalanya dari anak ini tadi adalah menyesuaikan materi pembelajaran ya dengan topik. Berarti, nah ini yang jadi kerja keras kita tadi Bunda. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya kita akan membedah lagi modul ajar kita. Nah, kalau seandainya bisa kita lakukan, kemudian kita laksanakan. Nah, jika nanti dalam pelaksanaannya harus dievaluasi, harus ada diperbaiki, kita perbaiki. Yang namanya kita merancang ini tentu dirancang dulu baru dilaksanakan. Nah, setelah nanti kita laksanakan ternyata masih tidak sesuai dengan anak, tentu akan kita perbaiki lagi. Itulah gunanya refleksi dan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua tadi Bunda menyampaikan dengan kebutuhan individu anak ya, mengelola waktu. Nah, mungkin dalam berprestasi ini seperti yang telah kita lakukan ini kan hal yang baru ya, yang mana biasanya kita kan dalam proses belajar itu kan kita sudah mematok anak nih, kegiatan tugas satunya ini, tugas duanya ini, tugas tiganya ini. Kemudian kalau anak ribut kita suruh diam ya. Nah, sekarang kita melurus dulu anak-anak, kemudian kita membuat prakarya anak-anak. Kalau anak ribut sekarang diam. Nah, sangat berbeda dengan pembelajaran berprestasi, yang mana kita merancang ragam main dalam satu kegiatan. Nah, anak akan disuruh memilih bebas apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat atau yang mereka sukai gitu kan. Otomatis tentu akan terjadi kehebohan di dalam kelas. Nah, ini mungkin maksud Bunda Winnie seperti ini ya. Jadi kehebohan. Nah, ini memang sedikit adaptif ya. Adaptasi dulu Bunda. Nah, tentu kita butuh adaptasi karena ini adalah hal yang baru bagi kita. Ya, yang mana biasanya kita memang secara biasa dengan anak murid itu memberi penugasan, tugas 1, tugas 2 dan tugas kita. Sekarang mereka memilih sesuai dengan. Nah, untuk ini manajemenlah kelas sebaik mungkin. Bunda review kembali. Kira-kira kegiatan ini dalam satu hari itu kita membuat 3 kegiatan ragam lain yang berbeda misalnya. Kira-kira ada nggak kendala-kendala? Nah, jika nanti ini seperti ini, anak akan melakukan ini. Sementara anak ini seperti ini. Nah, kita minimalisir. Kalau jika nanti terjadi ada kehebohan,
Tentu nanti anak-anak ada yang berkata, Bunda, saya nggak suka main ini, saya mau main itu. Kemudian, Bunda, saya nggak siap-siap ini. Sementara saya mau pengen main itu, Bunda, saya nggak suka loh main ini, saya sukanya main itu. Nah, itu harus Bunda review. Kira-kira kalau hal ini terjadi, bagaimana Bunda menghadapi anak? Tentu dengan cekatan. Otomatis dengan berprestasi ini, memang dalam satu kelas itu Bunda harus ada guru kelas dan guru pendamping. Nah, disinilah peran guru pendamping nanti. Guru kelas mengarahkan kepada guru pendamping untuk bisa melayani atau memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Memang sedikit ribut, tapi jika ini kontinu kita laksanakan, tidak akan menjadi beban bagi kita. Dan anak-anak juga nanti akan terbiasa, Bunda. Ya, kalau seandainya kita sudah memberikan 3 ragam main, anak-anak akan terbiasa mainan apa yang mereka inginkan, pembelajaran apa yang mereka sukai. Tidak lagi ada kehebohan, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, mereka sudah akan paham sendiri. Jadi kita adaptasi lagi ini. Jika sering ini kita lakukan, kalau bisa kita terapkan pada setiap topik yang ada pada modul ajar atau perangkat ajar kita, insya Allah ini akan bisa kita hadapi. Nah, mungkin itu ya yang kita dapat lakukan pada anak didik kita. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya sudah menyampaikan ya, itu mungkin solusi ya yang bisa saya berikan kepada bunda-bunda terhadap kendala yang bunda hadapi terkait individu anak dalam berprestasi. Nah, mungkin solusi lain atau solusi dari kendala lain yang ingin bunda-bunda sampaikan terhadap berprestasi ini, silakan Bunda Dila. Mungkin masih ada kendala-kendala yang tidak saya ketahui dan Bunda punya solusi. Silakan. Baik Bunda, ada beberapa solusi yang ingin kami lakukan, yaitu seperti guru-guru ini harus memahami apa yang diinginkan anak dan apa itu tujuan pembelajaran sebenarnya. Nah, selanjutnya guru-guru juga bisa melakukan kolaborasi dengan guru lain atau sekolah lain, dan juga bisa berkolaborasi dengan administrasi sekolah seperti operator Bunda, untuk mencari pembelajaran lebih mendalam tentang pembelajaran berprestasi ini, tantangan dan solusi selanjutnya. Dan agar pembelajaran ini dapat dilakukan, kami juga memiliki 3 solusi lainnya, yaitu Bunda. Yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, desain pembelajaran yang berbeda berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengevaluasi dan merenungkan apa yang telah kita pelajari. Baik Bunda, itu jawaban saya Bunda. Terima kasih. Baik, berarti sudah cukup jelas ya. Berarti Bunda-bunda sudah memahami solusi-solusi yang saya berikan. Kemudian juga Bunda solusi-solusi dengan adanya kerjasama, kolaborasi dengan guru, kemudian nanti juga kolaborasi dengan sekolah lain ya. Nanti kita saling share ya bagaimana proses itu bisa diterapkan dengan baik peserta pendidikan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya, yaitu terkait RTL atau rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih Bunda-bunda, Bunda Dila dan Bunda Winnie terhadap solusi-solusi lain dari kendala-kendala yang telah dihadapi terkait berprestasi ini. Nah, sekarang ini adalah bagaimana berprestasi ini memberikan dampak ya. Mungkin ini adalah kunci dari PMO kita pada hari ini, yang mana tadi kita mengambil esensinya pelajaran berprestasi itu apa, dan sekarang bagaimana pelajaran berprestasi ini memberi dampak yang sangat signifikan terhadap satuan pendidikan. Nah, apakah pelajaran berprestasi ini dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak di satuan pendidikan? Silakan Bunda. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 5 ya Bunda ya, dampak
terhadap anak dan satuan pendidikan ya. Baik, dampaknya di sini Bunda ya. Di sini kan ada peningkatan prestasi dan pengembangan Bunda, ada juga bagiannya, yaitu yang pertama kemampuan akademisnya Bunda. Anak-anak dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka, yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi, dan anak-anak juga dapat ya seperti itu tadi Bunda, kemampuannya apa, kemampuan yang bisa anak-anak lakukan. Misalnya di sini dia tidak suka dengan pembelajaran yang ini, lebih suka pembelajaran yang kedua Bunda. Jadi anak lebih otomatis memilih pembelajaran yang kedua Bunda. Terus ya pengembangan sosial emosional anak Bunda. Pembelajaran bereferensi ini yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional anak dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosialnya dan mengelola emosi dengan baik Bunda. Terus ada juga keterlibatan dan motivasi, minat dan motivasi belajarnya. Anak-anak terlibat dalam kegiatan yang lebih menarik, minat mereka yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka inginkan. Terus mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya pengalaman belajar yang lebih positif Bunda. Pembelajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak membuat pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi anak sendiri. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan individual, yaitu keterampilan kritis dan kreatif. Anak-anak diberi kesempatan untuk meluapkan ide-idenya Bunda. Terus selanjutnya kemandirian dan kepercayaan diri. Awalnya anak misalnya dia tidak percaya diri untuk mengerjakan sesuatu, namun sebagai guru kita memberi ruang untuk anak lebih aktif lagi. Akhirnya diri anak mengeluarkan, oh sebenarnya saya bisa ini ya, cuman saya saja yang tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Terus dampak terhadap satuan pendidikan di sini Bunda, peningkatan kualitas pembelajaran. Ada di sini efektivitas pengajaran, itu guru yang menerapkan pembelajaran diferensi lebih mampu memenuhi kebutuhan individu setiap anak. Terus inovasi dalam pengajaran, yaitu pembelajaran diferensi mendorong guru untuk terus mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif lagi, yang lebih bagus lagi Bunda ya. Selanjutnya budaya sekolah yang positif. Terus lingkungan yang instruktif dan mendukung. Sekolah yang menerapkan pembelajaran diferensi cenderung memiliki lingkungan yang lebih instruktif dan mendukung, di mana setiap anak merasa dihargai dan didukung dan dipercaya oleh guru, itu Bunda. Terus kerjasama dan kolaborasi. Di sini dapat mendorong kerjasama yang lebih baik di antara guru dan orang tua murid dan juga muridnya ya Bunda ya, serta menciptakan budaya kolaborasi yang positif dari lingkungan sekolah kita. Terus peningkatan kepuasan dan kepercayaan orang tua, yaitu keterlibatan orang tua yang melihat anaknya mendapatkan perhatian dan dukungan. Di sini orang tuanya yang datang mengantar anaknya ke sekolah, kan di sini kan orang tua bisa melihat bagaimana perhatian gurunya terhadap anaknya, bagaimana sikap guru terhadap murid saat datang ke sekolah Bunda, gitu. Bagaimana cara penyambutan guru terhadap anak. Terus selanjutnya dukungan komunitas, itu sekolah yang berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensi dapat mendapat dukungan yang lebih besar dari komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Terus selanjutnya lagi Bunda, peningkatan profesionalisme guru.
yaitu pengembangan kompetisi guru yang terlibat dalam pembelajaran berdiri terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Terus selanjutnya refleksi dan evaluasi guru menjadi lebih reflektif dan terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam metode pembelajaran mereka. Sudah Bunda Willy? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih jawabannya. Berarti ini sudah sangat banyak dampak ya, dampak sangat signifikan terhadap anak maupun terhadap satuan pendidikan. Tadi Bunda sudah menyampaikan dampak terhadap anak, tentunya akan ada peningkatan atas prestasi siswa, kemudian berpengaruh juga pada sosial emosionalnya, yang mana nanti di dalam kegiatan tersebut anak itu dengan adanya kegiatan ini nanti lebih meningkatkan interaksi yang akan menimbulkan adanya kolaborasi dan interaksi sosial sehingga meningkatkan sosial emosional anak. Kemudian tentu adanya motivasi ya, dengan adanya kita memberikan motivasi ini nanti anak lebih cenderung akan mau belajar, bahwasanya belajar itu sangat menyenangkan, belajar itu adalah kebutuhan bagi mereka. Kemudian minat dan motivasi anak tentu bisa kita lihat dari sini ya. Kemudian pengalaman belajar positif, tentunya dengan adanya kegiatan pendidikan ini memberikan pelajaran yang positif terhadap anak. Jadi anak itu udah tahu aja Bunda, seperti yang sudah sampaikan tadi, oh ternyata ini seperti ini ya ragaman yang diciptakan Bunda. Kalau ini seperti ini aturannya, otomatis saya harus seperti ini. Nanti anak lebih mandiri, kemudian nanti anak mungkin bisa antri dengan yang lainnya, yang itu akan menimbulkan disiplin positif dalam pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar, nah ini adalah hal yang sangat krusial sekali ya. Nah jika sudah mendapat pengalaman belajar, pelajaran itu sudah bermakna atau kontekstual, akan dikenang anak sehingga sampai dewasa. Oh ternyata saya dulu di TK itu bersama Bunda Winnie, saya pernah belajar ini loh. Nah ternyata di TK itu sama Bunda Dila saya pernah belajar ini loh. Nah jadi saya ingat, masih ingat saya. Nah itulah pelajaran yang bermakna dan kontekstual sehingga nanti memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak. Kemudian tentunya keterampilan individual ya lebih terkembangkan. Kemudian keterampilan kritis anak berpikir kritis dengan adanya fasilitasi ragam main berprestasi ini, anak akan berpikir oh ternyata ini seperti ini ya, ini seperti ini. Kemudian ada lagi kemandirian tentunya ya, anak lebih mandiri. Baik itu terhadap anak, semoga apa-apa yang kita lakukan ini memang memberi dampak kepada anak sesuai dengan apa yang telah Bunda sampaikan. Jangan sampai hanya omong-omong ya Bunda, memang ini ada dampaknya kepada anak, dan poin-poin yang telah Bunda sampaikan tadi itu memang adanya realistis itu terjadi di satuan pendidikan kita, khususnya terhadap anak-anak didik kita. Nah dampaknya terhadap satuan pendidikan kita ini tentu dari Bunda guru dulu bermula, kemudian kita terapkan kepada anak, tentu akan berdampak besar terhadap satuan pendidikan kita, yang mana saya sebagai pengelola dalam membuat program tentu ingin memberikan dampak-dampak yang baik terhadap satuan pendidikan. Nah ini adalah kerjasama antara guru juga, kemudian bagaimana guru mengelola kelas, mengelola anak, mengelola pembelajaran, sehingga nanti dampaknya akan sangat signifikan juga terhadap satuan pendidikan kita. Contohnya tadi yang Bunda sampaikan, bahwasanya ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kita tidak merasa kita hebat ya Bunda, kita benar, kita merasa apa yang kita lakukan itu adalah sudah betul. Tetapi kita memang niatnya itu adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran, sehingga anak-anak didik kita itu memang berbeda dari satuan pendidikan yang lain. Memang ada nanti bahasa dari orang tua murid, oh ternyata saya punya anak 5 nih, seperti yang disampaikan oleh Mama Cang kemarin, saya sudah mencoba loh, di sini, di sana saya anak bersekolah, tetapi ada yang beda di satuan pendidikan kita, ada yang beda di TK Insan Bangsa, sehingga memberikan
memberikan stigma yang baik di masyarakat bahwasanya kualitas pembelajaran kita ini memang sangat bermakna dan sangat bermanfaat. Kita tidak mencari kita hebat, kita tidak mencari kita juara atau segala macam, sekolah percontohan atau segala macam, tetapi kita lebih ke individual anak, bagaimana setiap proses pelajaran yang terjadi di satuan pendidikan kita ini memang betul-betul bermakna, bermanfaat dan sangat berkesan bagi anak dan orang tua. Itu kuncinya ya Bunda ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, otomatis akan berdampak kepada satuan. Masyarakat, orang tua akan lebih mempercayakan anak-anaknya kepada kita di TK Yayasan Bangsa. Kemudian tentunya ada efektivitas dalam pengajaran. Nah, guru dengan mempraktikkan prestasi ini mampu memenuhi kebutuhan setiap anak ya, meningkatkan experience pengajaran. Nah, ini ada kaitannya dengan yang Bunda sampaikan dengan yang pertama tadi. Kemudian inovasi, nah tentu ada inovasi ya. Tidak mungkin kita melakukan pembelajaran zaman Bunda TK, sekarang Bunda sudah menjadi guru TK pula, sama ya Bunda? Tentu tidak mungkin ya, karena mendidik itu adalah sesuai dengan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, mendidiklah sesuai dengan zamannya. Tentu ada inovasi-inovasi ya dalam pelajaran yang harus kita lakukan sebagai guru yang profesional. Kemudian budaya sekolah yang positif sudah tercipta ya Bunda ya. Nah, adanya tadi kemandirian anak, kemudian juga ada di antara Bunda-Bunda dengan rekan-rekan guru-guru di sekolah ini tentu sudah punya komitmen melakukan ini, sudah tahu dengan tupoksinya masing-masing, kemudian sudah paham bagaimana memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta didik kita. Nah, kemudian tidak perlu lagi saya sampaikan yang di bawahnya. Yang penting tadi Bunda sudah menyatakan ada kerjasama dan kolaborasi, tentunya ada. Kemudian tentu adanya peningkatan kepuasan dan kepercayaan orang tua yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian keterlibatan orang tua ini tentu orang tua sangat merasa puas ya. Nah nanti anak bercerita, di sekolah saya belajar ini loh Bunda, di sekolah saya belajar ini loh Papa, Mama. Nah, nanti orang tua tentu akan sangat antusias bercerita, bertanya lagi kepada anak, oh seperti itu ya, seperti itu. Akhirnya orang tua merasa puas dengan layanan pendidikan yang telah kita berikan. Kemudian tadi Bunda juga menyampaikan peningkatan profesional guru. Nah, jadi guru-guru itu memang harus profesional ya Bunda. Ya, dimaksud dengan profesional itu adalah dia paham apa tupoksinya menjadi seorang guru. Ya. Nah, dia paham jika anak dengan kebutuhan ini apa yang harus saya lakukan. Dia tahu jika anak dengan ada permasalahan ini apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya. Itulah disebut dengan guru yang profesional. Ya Bunda. Kemudian jika nanti Bunda merasa ada kegiatan lain sementara anak lebih dibutuhkan, tentu yang diutamakan adalah anak dulu. Nah, itulah profesionalisme seorang guru. Baik, sangat luar biasa sekali Bunda, termasuk di dalamnya ada lagi pengembangan kompetensi tentunya ya. Sangat luar biasa sekali dari jawaban yang telah Bunda Winnie berikan terkait dampak yang signifikan terhadap satuan pendidikan. Semoga apa yang Bunda sampaikan ini memang real kenyataannya ya, sudah sekedar omong-omong. Kita buat perjanjian, ini kita lakukan untuk kedepannya, mulai dari tahun ajaran baru ini. Gimana Bunda Bina? Bisa baik. Nah, jadi ini sudah kita sepakati untuk kita bisa laksanakan secara baik. Nah, tentu ada tindak lanjut lagi ya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari PMO ini. Kira-kira apa rencana tindak lanjut supaya program ini bisa terlaksana dengan baik, dengan memperbaiki perangkat ajar mungkin atau hal-hal segala macamnya. Silakan Bunda, apa sih rencana tindak lanjut ke depannya dari Bunda-Bunda sendiri terhadap pelaksanaan dari program berprestasi ini di sekolah atau di satuan pendidikan kita? Silakan. Baik Bunda, saya akan coba menjawab dalam kedepannya untuk memaksimalkan pembelajaran berprestasi ini. Yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama pengembangan profesional guru. Guru-guru mengikuti pelatihan dan workshop tentang pembelajaran berprestasi dan mendorong untuk
Kompetisi, ada sertifikat dan relevan dengan pembelajaran berefleksi. Yang kedua, peningkatan fasilitas dan sumber daya, melakukan mencari materi pembelajaran yang beragam, yaitu yang kedua lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan ruang kelas yang fleksibel dan mendukung berbagai aktivitas pembelajaran seperti sudut-sudut belajar yang berbeda dan area terbuka untuk kegiatan fisik. Yang ketiga, kurikulum dan perencanaan pembelajaran, yaitu menyesuaikan dengan kurikulum yang saat ini yaitu kurikulum Merdeka, mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif, dan dengan melakukan perencanaan kolaboratif, mendukung atau mendorong kolaborasi antar guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini. Yang keempat yaitu peningkatan keterlibatan orang tua dan komunitas dengan melakukan komunitas terbuka dapat membangun komunikasi yang rutin dan terbuka dengan orang tua dan guru. Dan kedua, keterlibatan orang tua, mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran agar orang tua itu paham dengan apa yang kita pelajari untuk anak-anak. Yang kelima itu monitoring dan evaluasi. Ya, setelah kita lakukan, seharusnya kita melakukan penilaian berkelanjutan. Apakah ini sudah berdampak atau belum kepada anak? Apakah ini berhasil atau ini positif atau negatif untuk anak? Yang keenam, penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pakar pendidikan, berkonsultasi dengan ahli, bekerjasama dengan akar pendidikan tentang pembelajaran berefleksi ini, tentang psikologi anak untuk mendapatkan wawasan dari rekomendasi mengembangkan strategi pembelajaran berefleksi ini. Yang kedelapan yaitu kebijakan dan dukungan institusional. Kebijakan mendukung yaitu mengembangkan kebijakan yang dukung pembelajaran berefleksi ini. Yang kedua, dukungan dari manajemen sekolah. Sekolah memastikan manajemen apakah ini mendukung untuk pembelajaran berefleksi atau tidak. Dan itulah yang dapat tindak lanjut yang akan kami lakukan, Bunda. Terima kasih, Bunda. Baik, terima kasih Bunda Dila. Tentu yang Bunda sampaikan ini akan kita diskusikan lagi ya nanti pada proses program dan penganggaran rencana kegiatan kita di tahun 2025 lagi ya. Tadi Bunda menyampaikan adanya pengembangan profesional guru supaya lebih optimal lagi ya. Baik, jika nanti bunda-bunda masih ada yang belum dipahami, kita mungkin belajar lagi, mungkin nanti melalui kumpulan belajar kita, apa melalui PFM, atau mungkin nanti atau kita mendatangkan narasumber lagi, atau kita mencari referensi berreferensiasi lainnya. Tentu diperlukan keaktifan bunda nanti ya. Kemudian beberapa hal yang bunda sampaikan terkait rencana tingkat lanjutnya tadi, insya Allah akan kita pertimbangkan seperti peningkatan fasilitas ya. Ya, sekarang insya Allah kita sudah punya fasilitas ya. Laptop kita punya dari kementerian yaitu Chromebook, kita sudah punya Infocus juga. Nah, jika masih ada yang kurang, nanti kita koordinasikan lagi, kita bicarakan lagi, dan nanti kita lihat pendanaan yang ada di sekolah kita anggaran tahun 2025 nanti. Kemudian kita menyampaikan tadi adanya kurikulum ya, yaitu kurikulum ini yang sangat esensi nih. Kita akan membedah lagi perangkat ajar kita, akan kita masukkan ke dalam kurikulum operasional sistem pendidikan kita untuk tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2024-2025. Kemudian Bunda menyampaikan lagi peningkatan keterlibatan orang tua. Nah, berarti lebih dilibatkan lagi ya untuk kedepannya untuk orang tua bisa terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian teknologi pendidikan, tentu kita ini berbicara tentang anggaran semua ya Bunda, anggaran dan berbicara tentang untuk meningkatkan kapasitas Bunda sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, nanti kita anggarkan lagi dan Bunda-bunda konsultasikan kembali bersama saya kira-kira apa yang masih kurang. Sembari kita mencari referensi-referensi yang sangat apa istilahnya memang sangat
bagus ya untuk kita. Nanti kita juga akan bisa melakukan dengan diskusi ringan bersama kita di komunitas belajar satu pendidikan yang kita punya, dan belajar lagi di PMM ataupun secara web. Nanti Bunda bisa mencari, sekarang gampang loh Bunda, di YouTube ada, di FB ada, di IG ada. Mungkin di YouTube nanti Bunda searching bagaimana pengenalan prestasi itu diterapkan di sekolah pendidikan lagi yang ada di Indonesia. Nah, di IG atau di FB nanti mungkin bisa Bunda follow para suhu-suhu dari pendidik PAUD ya, yang telah menerapkan pengenalan berprestasi ini seperti apa. Mungkin seperti itu Bunda. Saya berikan aplaus dulu untuk Bunda Dila dan Bunda Rini. Cukup luar biasa sekali pada hari ini ya, tentang pengenalan berprestasi yang telah kita lakukan di satuan pendidikan kita. Semoga dengan apa-apa yang telah kita lakukan pada hari ini, PMO pada hari ini, lebih meningkatkan lagi pemahaman Bunda terhadap pengenalan berprestasi, dan tentunya lebih meningkatkan lagi pada proses pembelajaran di kelas. Bagaimana Bunda? Apa bisa disetujui? Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita penutupan? Sudah pas? Oke, baik. Terima kasih Bunda Dila dan Bunda Winnie atas waktunya. Untuk rencana tindak lanjut ini akan kita tuangkan ke dalam laporan PMO kita, dan kita tuangkan lagi dalam program kerja kita untuk tahun 2024-2025. Oke Bunda, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat dan kita tetap bersemangat. Kita sosong tahun ajaran baru ini dengan semangat baru. Kita sambut ya anak-anak didik kita dengan semangat yang luar biasa. Tentunya dengan program diferensiasi ini yang lebih baik dan bermakna bagi anak-anak didik kita. Kita tetap bekerja ikhlas dan sabar dulu ya Bunda. Semoga nanti ada balasan yang setimpal untuk kita pendidik PAUD dengan adanya memberikan layanan pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anak dengan fondasi awal yang akan menentukan masa depan mereka dewasa nanti. Jadi tetap semangat, tetap ikhlas, tetap sabar, dan jadikan adalah sebuah nawaitu atau niat yang baik bagi bunda-bunda semua. Demikian akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan banyak-banyak motivasi kepada bunda-bunda untuk bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.